Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan membagikan resep donat ya teman-teman. Ini tuh donatnya, donat kentang, sangat enak, lembut. Pokoknya kalian pasti ketagihan kalau masalah donat kentang itu, karena dengan teksturnya yang lembut, rasanya yang enak, gurih. Pokoknya wajib kalian coba ya resep ini. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini ada tepung terigu 250 gram, terserah kalian mau menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu protein tinggi. Kemudian setengah sendok teh garam, lalu 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan ragi instan. Nah, untuk ragi di sini kenapa saya menggunakan 1 sendok makan? Biar cepat mengembang ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai 1 sendok teh boleh ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ya. Kalau kalian mau kuningnya saja boleh juga, tapi kalau saya daripada mubazir gitu saya buang, jadi saya kasih aja semuanya. Kemudian jangan lupa 100 gram kentang kukus ya. Ini kentang kukusnya saya menggunakan kentang kukus yang mentega itu ya, biar teksturnya itu lembut dan enak banget. Nah, kemudian saya uleni. Nah, di sini untuk mentega kurang lebih 30 sampai 40 gram, kurang lebih 1 sendok makan lebih lah ya. Nah, untuk resep fullnya akan saya tuliskan di kolom deskripsi dan juga di akhir video. Jadi kalian tinggal screenshot aja resepnya. Nah, kemudian saya uleni ya. Ini tuh saya sengaja nggak uleni di atas silikon mat, karena itu goyang-goyang. Saya tuh nggak tahu kenapa ya. Untuk teman-teman semuanya yang tahu bisa komen ya. Nah, kemudian tutup dan istirahatkan kurang lebih 30 menit. Nah, ini tuh kebesaran ya teman-teman, karena saya lupa, jadi saya istirahatkan itu 30-40 menitan lah, karena cuaca di Timur Tengah itu panas banget, jadinya besar gitu ya adonannya. Nah, untuk teman-teman semuanya di sini saya menambahkan, jangan lupa ya, saya tuh menambahkan baking powder sama pelembut roti ya. Kalau kalian mau dikasih boleh, kalau enggak juga boleh di skip juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya selalu saya kasih baking powder kalau saya bikin donat. Nah, kemudian saya potong-potong, dan saya tuh cuma mau bikin 15 biji aja ya, jadi biar lebih besar-besar gitu ya. Saya cuma mau bikin 15, dan kemudian ini tuh pasti besar-besar hasilnya karena saya menambahkan baking powder ya. Nah, jadi ada yang nanya lagi, teh katanya boleh pakai tepung terigu protein tinggi apa sedang? Kalau saya masih kalau bikin roti atau donat itu saya selalu menggunakan tepung terigu protein sedang, karena kalau nyari protein tinggi itu harus dicari dulu di belakangnya itu ini tinggi apa enggak ya, karena kalau di Timur Tengah itu nggak tahu kita mau belinya merek bermacam merek itu beda-beda gitu, harus dilihat kita itu di belakangnya komposisinya apa ini protein tinggi apa rendah gitu. Jadi saya tuh malas kan pakainya pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab di situ itu. Jadi saya tuh harus translate dulu bawa HP, jadi dilihat gitu. Malas banget sayanya ya. Jadi terigunya itu saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kalau di Indonesia mah tepung terigu segitiga biru gitu ya. Bukan yang rendah. Kalau rendah itu cocoknya untuk gorengan ya, biar garing gitu. Tuh hasilnya jadi seperti ini. Jadi saya tuh ini pakai cetakan ya, karena mau bikinnya besar-besar. Tapi kalau kecil-kecil saya suka bikinnya pakai tangan aja begitu ya. Nah, kemudian tutup dan istirahatkan kurang lebih 15 menit, jangan lama-lama ya, karena ini tuh tadi juga saya istirahatkan kelamaan begitu tuh. Nah, sekarang saya goreng di minyak yang panas. Minyaknya itu udah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, untuk menggorengnya itu biar tidak tutung atau gosong ya. Tuh, jadi kalau digorengnya dengan minyak suhunya itu panas tapi nggak terlalu panas gitu, gimana ya, jadi dia itu tidak akan korodok ya.
kemudian dia teksturnya halus permukaannya itu. Nah seperti ini ya, ini tuh jadi cantik banget, apalagi kalau pakai cetakan itu kan ya, jadi tidak para rompet liangnya itu. Kalau saya kan kebanyakan saya tuh suka pakai jari saya gitu ya, dibolonginnya itu biar apa, saya tuh malah suka kebuang gitu, begitu teman-teman ya. Nah kemudian angkat dan goreng semuanya sampai selesai. Tuh ini hasilnya teman-teman, cantik kan, mulus, lembut. Ini tuh kalau kalian pakai kentang itu rasanya tuh enak banget teman-teman, dan teksturnya sangat-sangat lembut. Nah ini tuh dikarenakan nggak mau saya kasih gula karena mau ada apa, mau dibawa ke kolam renang gitu, jadi gulanya itu nggak mau saya pisah aja gitu. Anak-anak mau renang hari ini, ada les renang, jadi mau saya bawa donat aja lah buat cemilannya begitu ya. Jadi saya tidak taruh apa ini namanya, tidak taruh gula, coklat dan lain-lain. Mau saya bawanya itu nggak dikasih apa-apa, jadi di sana saya kasih Nutella dan juga gulanya ya. Ya ini buat yang saya makan aja, yang ada saya kasih gula buat di rumah ya. Tuh jadinya pokoknya wajib kalian coba resep ini, rasanya enak. Dan kalau untuk ide jualan ini cocok banget ya, jadi rasanya enak, lembut. Pokoknya kalian sesuaikan aja, kalau kalian mau bikin buat ide jualan boleh juga ini tuh ya. Tuh, dan ini paling besar satu, karena ini tuh yang paling besar ini tuh saya dari bolongan bulat itu saya campurin semuanya, saya istirahatkan kemudian saya buat begitu ya. Jadi ini satu besar tuh. Ini lembut banget, teksturnya sangat-sangat lembut. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow sosial media saya lainnya seperti di Instagram ya. Nama Instagram saya ada di atas ini, namanya Aida Sanusi. Dan kalau kalian ingin kepo dengan channel saya satu lagi, ada kalau Aida Sanusi juga ada, itu channel saya sendiri. Kemudian ada satu channel lagi kalau yang mau kepo sama TKW Barbar boleh juga ya. Nama channelnya Vlog Si Cinta. Terima kasih, selamat beristirahat, bye bye. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat donat kentang ya teman-teman. Tapi donatnya saya buat dengan dua rasa ya, yang satu asin, yang satu manis. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama di sini ada tepung terigu kurang lebih 500 gram, kemudian seperempat sendok teh garam. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi instan, dan 60 gram mentega atau butter, bisa juga pakai margarin, pakai minyak boleh ya. Ini tuh 60 gram. 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan seperempat sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh pelembut roti. Kalau nggak ada boleh di skip ya. Kemudian saya tambahkan kentang yang sudah saya haluskan kurang lebih 100 gram ya. Nah boleh juga buat teman-teman semuanya, ini tuh bisa dikasih 200 gram kentang ya. Kalau saya ini tuh kurang lebih 100 gram ya, karena saya pakai 1 buah kentang yang sudah saya kukus. Nah kemudian di mixer sampai halus seperti ini. Kalau sudah halus, sudah lembut seperti ini, tutup dan istirahatkan kurang lebih 30 menit. Pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian kempeskan adonan. Pindahkan ke alas yang buat membuat
adonan ya buat nguleni gitu. Nah ini tuh karena saya mau bikin yang manis donatnya sama yang asin, jadi adonannya saya bagi jadi 2 ya. Nah untuk setengahnya saya buat donat dan setengahnya buat burger ya. Nah ini tuh cuma 10 biji aja yang buat asinnya itu karena saya mau buat burger. Nah ini dipotong seperti ini lalu dibulat-bulat. Nih seperti di video aja kalian lihat ya seperti ini. Kalau saya di sini buatnya enggak terlalu rapih ya teman-teman, karena satu sayanya males, dua ya nggak apa-apa lah, ini bukan untuk dijual, ini cuma buat dimakan aja gitu ya. Nah bulat-bulatkan semuanya. Kalau sudah ini tuh seperti ini, tinggi seperti ini ya teman-teman. Ditipiskan, yang untuk ketipisan tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya. Nah kalau kalian mau mau seperti ini nih, seperti di video ya, digilas boleh, mau dideplay-deplay pakai tangan boleh, mau pakai scraper boleh, pokoknya yang penting tipis seperti ini ya. Nah lakukan semuanya sampai selesai. Nah kalau sudah selesai semuanya, tutup dan istirahatkan kurang lebih 10 menit aja. Nah sambil nunggu adonan burgernya mengembang, saya buat dulu untuk donat ya. Kalau donat di sini saya buat kurang lebih 18 biji ya, karena ini tuh besar-besar. Ini tuh besar-besar teman-teman. Jadi kalau buat donat itu nantinya itu ini tuh besar-besar banget gitu. Jadi saya buat ya kurang lebih seperempat gitu ya ini tuh. Jadi 18 biji aja. Nih seperti ini dibulat-bulat. Kalau sudah dibulat-bulat lalu dicetak. Kalau saya males dicetak pakai cetakan ya. Nih seperti ini aja pakai tangan, dibolongin tengahnya lalu diputar ya. Nah lakukan semuanya sampai selesai. Nah kalau sudah, tutup dan istirahatkan kurang lebih 15 menit atau 30 ya. Nah ini sudah 10 menit yang buat burgernya, lalu saya olesi dengan air aja. Kalau mau pakai susu boleh ya. Ini cuma buat melengketkan wijen ya, karena kan ini mau bikin burger, mau saya goreng gitu. Jadi diolesi dulu pakai minyak lalu taburi dengan wijen. Jadi yang tadi separohnya udah saya goreng ini ya. 4 bijinya udah saya goreng teman-teman. Tuh jadi dikasih wijen atasnya biar agak sedikit cantik aja gitu. Nah seperti ini ya. Tuh kalau pakai baking powder itu jadi besar-besar teman-teman. Nah ini udah lagi saya goreng. Nah jadi seperti ini aja tuh. Nah kalau sudah mateng ini tuh diangkat ya. Jadi ini tuh kan donat ya, jadi adonan donat. Jadi kalau udah mateng sebelah, diangkat sebelahnya lagi gitu aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah sekarang donatnya mau saya goreng, ini sudah saya istirahatkan. Nah seperti ini tuh teman-teman. Jadi kalau pakai baking powder itu donatnya itu jadi gede-gede banget gitu. Jadi ini tuh satu adonan saya buat dengan 2 rasa ya teman-teman, donat manis sama donat asin. Nah ini donatnya sudah saya goreng semuanya dan udah agak dingin juga ini tuh ya. Kemudian saya olesi dengan butter ya. Jadi ini tuh butter saya mixer sama sama susu kental manis gitu tuh. Jadi ini tuh donatnya empuk banget, enak pokoknya.
Jadi diolesi pakai butter. Ini ininya aja ya, nggak usah sampai cantik-cantik banget karena ini kan buat dimakan gitu ya, bukan buat jualan. Nah, di sini ada yang rasa meses yang coklat, ada juga meses yang warna-warni, kemudian ada gula saja ya. Ini tuh enak banget, gurih ya kalau donat pakai kentang itu. Nah, ini untuk donat yang asin, jadi mau saya bikin burger ya. Nah, untuk isiannya ini tuh ada daging burger sedikit, saya kasih sedikit apa ini teh, salad ya, kemudian tomat dan daging burgernya tuh. Ini karena burgernya gede banget daging burgernya, jadi saya potong jadi 2 ya. Kemudian saya kasih sedikit mayones dan juga kecap ya teman-teman. Tuh, ini tuh beneran enak banget teman-teman. Hasil donatnya itu lembut banget tuh, jadi adonannya itu lembut banget dan terasa banget kentangnya itu. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Dan ini tuh cocok banget buat ide jualan juga ya. Kalau kalian yang mau jualan, boleh pakai resep ini, tapi kalian sesuaikan harga di daerah kalian masing-masing. Misalkan kalian mau jual 1000-an, 2000-an, 3000, terserah ya. Kemudian kalian apa itu namanya, dibikin rapih gitu. Kalau ini kan nggak rapih, nggak saya timbang, nggak saya ukur, nggak saya apa-apain gitu ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan membagikan resep donat. Nah, jadi kali ini saya akan membuat donat maizena ya teman-teman, karena saya tuh lagi pengen gitu makan donat itu setiap hari, kadang 2 hari sekali saya makan donat karena enak banget, super lembut dan juga cocok buat sarapan gitu. Jadi nggak ribet-ribet mau bikin telur, mau bikin apa, tinggal makan aja. Jadi ini tuh masih lembut selama 2-3 hari ya teman-teman. Pokoknya wajib kalian coba. Oke, jadi jangan tunggu lama-lama, simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, jika kalian belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video baru lainnya. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah, pertama-tama di sini ada tepung terigu 250 gram dan 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh ragi instan, mau 1 sendok makan juga enggak apa-apa ya teman-teman. Gula pasir cuma 1 sendok makan dan setengah sendok teh garam, dan juga 1 sendok makan susu bubuk karena saya enggak punya susu cair, saya tuh lagi lupa gitu ya, enggak beli. Kemudian setengah sendok teh baking powder ya teman-teman, dikarenakan saya menggunakan tepung terigu protein sedang, jarang pakai protein tinggi ya, karena harus kalau ke warung itu atau ke toko gitu ya, ke supermarket harus dipilih-pilih dulu, dibaca ini pro tinggi apa enggak gitu ya, ribet banget gitu ya. Apalagi sayanya harus bawa HP, langsung pakai apa, Google Translate gitu ya, ini pakai bahasa Inggris, saya terjemah langsung pakai bahasa Indonesia, jadi males banget gitu ya. Jadi saya pakai pro sedang ya teman-teman. Jadi kalau saya pakai baking powder itu berarti saya pakai pro sedang. Kalau saya enggak pakai baking powder berarti saya itu pakai pro tinggi. Oke. Nah, kemudian saya uleni sampai seperti ini ya, kayak kalian mencuci baju. Ini untuk menteganya 40 gram, kurang lebih 1,5 sendok sampai 2 sendok, nggak apa-apa ya teman-teman. Suhu ruang ya, bukan yang cair. Nah, kalau buat teman-teman semuanya nggak punya mentega, kalian boleh kasih minyak goreng ya, nggak apa-apa, sama aja. Nah, jadi untuk airnya ini tuh kurang lebih 140-150, pokoknya kira-kira dulu ya teman-teman. Kemudian tutup dan istirahatkan kurang lebih 30 menit, 1 jam boleh ya, pokoknya sampai 2 kali lipat.
Kalau saya disimpan di suhu ruang gitu, ditutup, kemudian disimpan di dapur itu, misalkan kalau saya lagi masak dan lain-lain kan anget gitu ya. Nah kemudian kalau sudah mengembang, kempeskan adonan, lalu kalian digulung-gulung dulu seperti ini, jadi biar udaranya keluar. Lalu bagi adonan menjadi 20 biji, 15, 20, 18, 10, terserah kalian mau bikinnya besar atau kecilnya ya. Tapi kalau di sini saya bikinnya banyak, jadi 20 ya, karena ini tuh kalau pakai baking powder, apalagi kalau kalian pakai pelembut roti, jadi bengkak-bengkak, gede-gede, pokoknya gerarendut gitu tah, pokoknya ya itu si donatnya itu ya. Kemudian buat teman-teman jangan overproofing. Kalau ada orang ya 2 jam, 1 jam gitu sampai berapa jam. Kalau saya sih nggak terlalu suka gitu ya. Kalau saya digicrot ya. Jadi kalau saya itu saya kalau sambil ini tuh difermentasi gitu ya, setelah setelah dicetak, saya tuh didihin air. Setelah didihin air, di pinggirnya itu air mendidih, masukinlah ke dalam oven atau wadah. Nah di situ itu 10 menit aja udah gede gitu, karena suhunya itu kan panas ya, bukan dikukus atau direbus ya, bukan. Jadi di pinggirnya itu kayak di oven Mary gitu, jadi pinggirnya ada air, di atasnya saya simpen gitu, tapi nggak direct air gitu di atas gitu. Jadi 10 menit 15 menit udah ini gitu ya. Tapi sekarang itu kan kalau di Timur Tengah udaranya panas pemirsa, masak telur aja bisa mateng gitu ya di luar itu. Jadi seperti ini. Kalau kalian gak punya cetakan nih, digulung-gulung seperti saya, pokoknya simak seperti di video ya, seperti ini. Dikarenakan saya tuh nggak pakai cetakan itu, cuma sekedar ngebolongin tengahnya aja ya, karena cetakan ini tuh gede, nggak kecil gitu ya. Tuh jadi hasilnya seperti ini, yang dicetak pakai tangan sama yang dibuletin pakai pakai cetakan tuh, jadi cantik ya. Kemudian tutup dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah sekarang sudah mengembang 2 kali lipat tuh ya. Kalau yang dibolonginnya pakai tangan itu sampai menutupi ya, sampai para rongpet begitu. Nah panaskan minyak lalu goreng dengan minyak yang panas menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar-besar ya. Pokoknya kalian ini udah panas, jangan sampai gitu ya pararanas gitu eta teh naon, nyebrung teh naon ngaranna, panas pokoknya, malah intinya nama minyaknya itu tidak bagus ya menggoreng donat itu. Jadi kalian harus menguasai minyak kalau menggoreng donat itu, jadi donatnya itu bisa besar di penggorengan pemirsa ya. Tuh jadi setelah bawahnya matang dibalik, setelah dibalik diangkat, pokoknya begitu. Jadi jangan pakai api besar, jadi nantinya itu luarnya matang dalamnya tidak matang ya. Jadi kalian itu harus inallaha masabirin kalau nggak goreng donat itu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian lakukan semuanya sampai selesai. Nah kalau ini tuh bagian yang terakhir ya teman-teman. Kalau yang bulat itu nggak mau saya isi ya, mau saya begini aja. Tadinya mau saya bikin bomboloni dikasih isian, tapi kata anak-anak nggak mau dikasih coklat atau dikasih pla, dan juga yang lain-lain nggak mau dimakan kayak gitu aja katanya. Ya sudahlah. Nah kemudian kalau sudah dingin ini tuh seperti ini, saya gulung-gulung atau gulung-gulung, dilumuri dengan icing sugar atau gula bubuk lah naon ini ngaranna. Nah ini tuh buttercream ya teman-teman. Jadi ini tuh mentega saya mixer sama susu kental manis, setelah halus diginiin ya. Ini tuh saya sengaja selalu bikin buttercream karena apa? Buat olesan roti
ya buat saya, bukan buat untuk orang lain atau untuk bos saya, bukan ya, buat saya sendiri pemirsa ini tuh. Nah kemudian saya kasih misi seres, dan ini misi seresnya tinggal sedikit lagi. Saya malas ke toko Indonesia, jadi ya sudahlah, kalau habis ini mungkin saya tidak pakai coklat ya, mungkin pakai Nutella aja. Nah jadi hasilnya itu lembut banget, dan ini tahan 2 hari pemirsa. Nah di sini saya terangkan lagi kalau saya di sini menggunakan tepung terigu pro sedang, bukan pro rendah ya atau pro tinggi, tidak, karena pro tinggi itu kalau bagi saya terlalu lembut dan saya tidak punya karena harus nyari gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa follow Instagram saya. Oke teman-teman, hatur nuhun, pokoknya mah bye-bye. Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Pawan Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah di video kali ini saya tuh akan membuat donat yang harga 1000-an ya, karena udah semingguan lah ada yang request, teteh katanya bikin donat yang harga 1000-an dong katanya, tapi yang lembut, yang ya lumayan untung ya. Ini tuh untung banget karena ini pernah saya jual gitu ya, kalau di kampung saya jualan gitu ya, jualan donat 1000-an. Jadi saya tuh jarang pakai coklat, pakai meses, pakai apa-apa, enggak ya. Saya tuh kalau bikin donat enggak dicetak, enggak apa ya, seperti ini gitu ya, tapi kualitasnya bagus, rasanya juga enak ya. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video baru lainnya. Nah jadi di sini tuh saya akan membuat cuma 250 gram ya. Di sini tuh untuk tepungnya 250 gram dan 2 sendok makan mentega, ada 1 sendok teh ragi instan, 1 kuning telur, dan juga gula pasir 1 sendok makan atau 1 sendok setengah ya. Dan untuk garam seperempat sendok teh aja. Nah untuk teman-teman semuanya, di sini saya menggunakan susu cair ya. Susu cairnya di sini kurang lebih 150 atau 160 ya, dikarenakan tepung terigunya saya tidak menggunakan tepung terigu protein tinggi. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya, atau kalau di Indonesia mah ini tuh segitiga biru ya. Jadi kalau kalian mau misalkan 200 gram tepung protein tinggi, 50 gram tepung apa itu namanya, tepung segitiga ya, protein sedang boleh ya, atau yang semuanya sedang atau semuanya protein tinggi boleh ya. Kemudian di mixer sampai kalis, atau kalian kalau mau di mixer ataupun diaduk pakai tangan boleh ya, pokoknya sampai kalis. Nah lalu akan saya tutup dan istirahatkan kurang lebih 30 menit atau 25 menit, pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah ini setelah mengembangnya 2 kali lipat, lalu akan saya bagi. Ini tuh karena saya bikinnya cuma seperempat ya, 250 gram tuh. Jadi di sini saya akan bagi menjadi 20 atau 23 ya, karena saya mau bikinnya kecil-kecil aja ya. Ini versi 1000-an ya. Jadi untuk seperempat itu bisa jadi 20 ataupun jadi 23 ya. Tergantung kalian mau bikinnya segede apa gitu ya. Nah dikarenakan saya tuh sengaja mau bikinnya yang kecil-kecil, dan ini tuh versi 1000-an ya. Ya kalau 1000-an ya harus hitung aja gitu kalian itu, kalau pakai telur, pakai susu gitu, jadi agak kecil. Kalau kalian ingin ya yang resepnya yang tanpa susu, tanpa apa itu namanya, tanpa telur ya, kalian cek aja di kolom deskripsi atau akan saya sematkan di kolom komentar ya, channelnya, link videonya, dikarenakan di situ udah ada kok yang tanpa telur, tanpa apa tuh, kalian hitung aja ya. Ini tuh jadi 23 pemirsa ya tuh. Kemudian kalau saya nggak ditimbang dulu dan juga tidak pakai cetakan gitu ya, kalau versi 1000-an itu kayak gini, sekadaik saya gitulah. Kalau saya tuh kalau jualan nggak ditimbang dulu, dilihat-lihat, pokoknya dihitung kalau 1 kilo harus jadi berapa gitu. Kalau saya kayak gitu.
Nah kemudian kalau saya itu, kalau yang 1000-an itu kayak gini, terkecuali saya jualnya yang 4.000, 3.000, 5.000 gitu ya satu. Nah baru saya cetak rapi, dicetak, digolong, di ini, di itu, pokoknya cantik gitu. Kalau yang versi 1000-an ya kayak gini aja, nggak usah ditimbang, nggak usah di apa di dicetak gitu, lama banget. Apalagi saya kalau bikin ngadonin itu ya 2 kilo 3 kilo gitu kalau di kampung saya tuh ya, karena suka ada pesanan. Kalau yang harga 1000-an ya kayak gini saya, terkecuali ya saya bilang kalau yang mau mahal gitu ya, harga 5.000 3.000 baru saya cetak begitu ya, karena untuk toppingnya juga beda lagi. Nah kemudian saya tutup dan istirahatkan kurang lebih 10 menit ya. Nah ini setelah 10 menit jadi bararekah begini ya, mengembang. Lalu akan saya goreng di minyak yang sudah panas ya. Nah ini tuh minyaknya sudah panas ya, jadi kalian itu sebelum digoreng itu harus dipanaskan dulu minyaknya, dan usahakan untuk minyak jangan terlalu panas ya. Jadi usahakan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah seperti ini, jadi mereka itu ngagedean di minyak gitu ya, bekah di jero minyak. Namanya ngomong tanpa burisat gitu. Pokoknya jadi mereka itu mengembang ya, mengembang di dalam penggorengan tuh, lihat sampai yang ada pas sesek-sesek lah begini tuh ya. Kalau donat itu, kalau kalian itu bikin donat kayak gitu ya, gede-gedenya itu di penggorengan, jadi bagus gitu dan juga empuk gitu ya. Ini penggorengan yang pertama yang saya goreng ya, tuh gede-gede segede gini, pokoknya cantik-cantik banget ya. Dan untuk teman-teman semuanya, jadi kalau kalian lihat video saya, ih kok burik, ih kok kuning gitu ya videonya, harus harap maklum ya, lampu di dalam rumah itu nggak ada yang warnanya putih kuning semuanya. Ini di atas saya itu ya, heater itu kuning. Nah saya pakai lighting, pakai putih gitu ya lightingnya itu ya. Semua di lampu di dalam rumahnya jadi kuning ya, mau gimana, ini tuh udah masih mending ya agak putih gitu ya, karena saya pakai lighting 2. Kalau nggak pakai lighting ini kuning kuning banget. Gimana kalian tahu kan yang 5 sampai 10 wattan itu yang warna kuning, nah seperti itu kuningnya ini tuh lampu-lampu begitu ya. Jadi cantik-cantik sekali teman-teman. Pokoknya kalau sudah kuning diangkat aja ya, kalau udah mateng pokoknya. Nah saya kasih tip ya untuk teman-teman semuanya, kalau yang ingin jualan donat, kalau kalian pengen jualan donat itu ya, kalau bagi saya gitu ya, jadi kalian jangan overproofing kalau bikin donat itu ya. Kalau saya itu cukup 15 sampai 20 menit. Pokoknya udah mengembang, kelihatan udah mengembang, udah saya cetak, lalu setelah dicetak didiamkan, baru langsung digoreng. Jadi pas digoreng itu dia tuh mengembangnya di penggorengan. Ini tips saya gitu, karena saya seperti itu bikinnya begitu ya. Tuh jadinya kalian tahu kan, jadi besar-besar seperti ini. Pokoknya kalau kalian gak percaya, kalian bikin aja ya resep saya ini. Dan jangan overproofing, jangan lama-lama gitu. Pasti gede-gede. Nah ini tuh penggorengan yang terakhir ya teman-teman. Tuh jadi white ringnya itu ada ya. Pokoknya kalian, kalau saya sih kalau bikin donat itu waktu ngadonan itu jangan overproofing jadi 1 jam lebih, 2 jam 3 jam, jangan ya. Pokoknya kalau udah mengembang 2 kali lipat, walaupun udah 10 menit 15 menit udah beres gitu, langsung cetak. Setelah dicetak didiamkan lagi 10 sampai 15 menit, jangan lama-lama gitu sampai 1 jam gitu, nggak usah. Jadi itu overproofing gimana ya kalau saya itu, pokoknya saya emang nggak lama-lama gitu. Tuh hasilnya seperti ini, cantik-cantik. Untuk topping di sini saya menggunakan coklat, karena ini bukan dimakan sendiri, bukan untuk dijual ya. Ini dikasih coklat Nutella untuk anak-anak. Jadi kalau kalian ingin jual dengan harga 1000-an, kalian cukup dikasih gula tepung gitu ya. Udah segitu aja, jadi cantik-cantik, 1000-an juga.
Pokoknya kalian kalau ingin yang pakai keju coklat itu harga harus 2.000 sampai 3.000 ya. Walaupun donatnya ini tuh nggak rapih gitu ya, karena saya tuh donat kalau saya itu ada yang pesan itu 50 100, paling sedikit itu 50 saya kalau yang pesan donat 1.000-an kayak gini tuh, karena kan 50 biji cuma 50.000, cuma pakai gula, jadi saya tuh disimpan di mika gitu ya. Pokoknya cantik-cantik banget lah donatnya itu ya guys. Tuh ini mah ya seperti ini donatnya. Nah, kalau yang 1.000-an itu cuma dikasih gula tuh jadinya banyak, ini tuh cuma seperapat teman-teman ya. Tuh hasilnya sangat cantik dan sangat lembut. Nah sekarang mau saya coba yang rasa keju agak manis asin begitu ya. Rasanya benar-benar enak teman-teman, sumpah empuk dan juga sangat lembut begitu ya. Nah sekarang saya mau coba yang gula ya. Tuh ini tuh empuk banget, enak, pokoknya manisnya pas. Pokoknya wajib kalian coba di rumah ya kalau kalian yang ingin jualan donat harga 1.000-an gitu. Ini tuh cocok banget untuk ide jualan ya, tuh ide usaha pokoknya. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah.